Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri ke-129 ini, dengan para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Endang sebagai Bibi Ulingi, Suryadin sebagai Surah Sungsang, Ismedio sebagai Jiwang, dan pengantar cerita Asti Suhastra. Ken Dedes benar-benar merasa iba melihat penderita yang dialami wanita itu. Dia sebenarnya masih kurang yakin kalau wanita muda yang berada di hadapannya sama sekali lupa dengan segala-galanya. Lupa dengan dirinya sendiri, lupa dengan asal-usul. Ingat kalian berdua bahwa saya tidak main-main. Saya bicara apa adanya. Lagi pula, bagaimana saya harus membuktikan sementara saya telah lupa segala-galanya. Kenapa hal itu bisa terjadi terhadap dirimu? Aku sendiri tidak mengerti, Ken Dedes. Baiklah, kalau kau memang tidak ingat siapa dirimu dan juga asal-usulmu, sekarang aku mau tanya, kemana tujuanmu sebenarnya? Itu pun aku tidak tahu, Ken Dedes. Aku tidak pernah mempunyai tujuan kemana aku harus pergi dan melangkah. Semua niat yang mendekam di dalam hatiku tidak pernah aku ketahui. Aku hanya melangkah sesuka hatiku saja. Aku sekarang sudah benar-benar seperti kerbau, dungu dan bodoh. Tolonglah aku, Ken Dedes. Tolonglah aku agar bisa kembali mengingat siapa diriku sebenarnya. Aku ingin kembali ingat segala-galanya dan semua yang pernah ku lupa. Kasihan sekali kau. Tapi bagaimana caranya aku harus menolongmu? Sebaiknya untuk sementara tinggallah di pondokku. Barangkali saja ayahku dapat menolongmu. Iya, aku sangat mengharapkan sekali pertolonganmu. Menurut Bibi pun demikian. Barangkali saja Empu Purwa dapat menolongmu, Nduk. Kalau bisa untuk sementara ini, kau mencarikan sebuah nama untuk kawan ini, Ken Dedes. Iya, kalau bisa, tolong carikan aku sebuah nama. Dengan begitu, kalian dapat memanggil namaku. Bagaimana kalau Ratri Hening? Wah, kedengarannya sangat bagus sekali. Aku rasa nama itu sangat cocok untukmu, Nduk. Ratri artinya malam, sedang hening artinya sebuah kesunyian atau ketenangan. Ya, Bibi kira nama itu sangat tepat untukmu. Mudah-mudahan saja kau dapat menemukan ketenanganmu kembali. Seperti nama itu, Nduk. Tenang dan sunyi. Nah, Ratri Hening, bagaimana kalau sekarang kita istirahat? Kulihat kau pun sudah lelah. Sebaiknya kalian makan saja dulu. Kebetulan Bibi sudah menyiapkan makanan sejak tadi. Ayolah, Dedes, ajaklah kawanmu itu. Iya, Bibi. Ayo, Ratri. Matahari perlahan telah menapak di puncak singgasananya, sementara awan putih berarak mengiringi sinarnya yang membias ke setiap sudut tempat. Siang itu, gadis manis yang telah mempunyai nama Ratri Hening berada di sebuah tempat bersama Ken Dedes. Tempat ini sangat menyenangkan sekali. Apakah kau sering datang ke tempat ini, Ken Dedes?
Beberapa pekan yang lalu aku memang masih sering kemari. Tapi sejak munculnya pemuda Tumapel itu, aku jadi jarang kemari. Untung saja laki-laki itu sudah mendapat pelajaran darimu, Ratri. Kalau tidak, mungkin sampai sekarang dia masih terus memburuku. Aku senang bisa berteman denganmu, Ratri Hening. Kau sangat hebat dalam berolah kanuragan. Kau terlalu memujiku, Ken Dedes. Semua ini sebenarnya tidak ada artinya apa-apa. Ya, memang begitulah kalau orang pandai. Selalu saja rendah diri. Tapi biar bagaimana, aku tetap mengagumimu. Begitu juga dengan aku, Ken Dedes. Kau sangat cantik. Pantas saja seorang prajurit Tumapel jatuh cinta. Bisa saja kau, Ratri Hening. Ratri, Ya. kalau boleh aku tahu, sejak kapan kau mengalami tidak ingat apa-apa? Belum lama, Ken Dedes. Ya, kira-kira sebulan yang lalu. Oh, jadi kau belum lama mengalami hal itu. Kalau begitu, peristiwa sebulan yang lalu, kau masih mengingatnya. Iya, hanya peristiwa perjalananku yang sebulan itulah yang dapat kuingat. Aku tidak tahu sebelumnya mengalami peristiwa apa. Yang jelas, ketika aku siuman, aku sudah berada di tepian Bulak Panjang. Aku terbangun sudah dalam keadaan seperti ini. Sama sekali tidak satu pun peristiwa yang dapat kuingat ketika itu. Terasa unik sekali kedengarannya nasibmu ini. Ya, Kelihatannya memang sulit untuk mengorek kembali sebuah kenangan yang kau lupa. aku benar-benar sangat merindukan sekali masa silamku. Tapi di samping itu pun, aku sedikit mempunyai rasa takut. Jangan-jangan, dari apa yang kualami ini mempunyai latar belakang yang buruk. Sebaiknya kau jangan berpikir demikian, Ratri. Sekalipun kau mempunyai latar belakang yang buruk, kau harus bisa mengingat kembali semua masa-masa silammu. Iya, kalau kupikir-pikir benar juga apa katamu. Aku memang harus mengingat semua masa silamku, sekalipun terasa pahit. Ken Dedes, sepertinya suasana sudah terlalu siang. Bagaimana kalau kita kembali ke pondok? Ayolah, aku juga khawatir ayah sudah pulang. Bukankah kau bilang ayahmu akan kembali nanti malam? Iya, siapa tahu beliau sudah kembali karena sesuatu hal. Ayolah. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu Bibi Welingi yang berada di pondoknya dikejutkan dengan kehadiran 3 orang laki-laki. Kemudian salah seorang dari mereka mendekati Bibi Welingi. Hei, perempuan tua. Iya. Apakah benar ini pondok Ken Dedes? Iya, Tuan. Benar. Ada apa, Tuan? Di mana sekarang anak itu? Dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Saya tidak tahu, Tuan. Lagi pula apa yang harus dia pertanggungjawabkan? Goblok! Dasar perempuan tua bodoh. Dia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan terhadap muridku. Aku tidak terima penghinaan itu. Siapa? Siapa sebenarnya murid Tuan itu? Tenggarang. Sekarang dia dalam keadaan yang terluka parah akibat perbuatan Ken Dedes. Kenapa Tuan membela murid Tuan? Bukankah yang bersalah Tenggarang? Dia mau memperlakukan Ken Dedes dengan seenaknya. Cukup! Aku tidak peduli dengan sikap muridku. Apapun yang dilakukannya, dan jika menurutnya benar, itu artinya memang benar dan harus dia bela. Tapi kenapa Ken Dedes yang harus bertanggung jawab? Ken Dedes sama sekali tidak mempunyai ilmu kanuragan. Ketika akan dibawa muridmu saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Omong kosong. Buktinya sekarang muridku meringkuk dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Sudahlah perempuan tua, tunjukkan saja di mana sekarang dia berada. Saya tidak tahu, Tuan. Sudah sejak tadi aku tidak melihatnya. Jangan bodoh perempuan tua. Katakan saja yang jujur kalau kau mau selamat. Tapi kalau kau mau cari penyakit, silahkan kau bohongi aku. Asal jangan menyesal akibatnya nanti.
Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Untuk apa saya berdusta? Keparat! Anak-anak, geledah pondok ini. Seret anak itu kalau dia berada di dalam. Jangan. Kalian tidak bisa masuk sembarangan ke tempat ini. Apakah kalian tidak mempunyai tata krama kesopanan? Minggir kataku! Giwang! Ya. Cepat geledah pondok ini. Oh, iya, Guru. Ayo, Markasa. Tunggu. Jangan. Kalian tidak bisa masuk sembarangan ke pondok ini. Diam kataku. Kau tidak bisa mencegah anak-anak buahku. Tempat ini harus digeledah. Ken Dedes harus ditangkap. Aku harus tahu macam apa perempuan yang telah mencelakai muridku. Dengan tubuh gemetar, Bibi Blingi pun merapatkan tubuhnya ke sudut dinding. Tak berapa lama kemudian, 2 orang anak buah Surasungsang muncul kembali. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Janganlah Tuan menyakiti saya. Di sini saya hanya sekedar emban yang tidak tahu apa-apa. Emban bodoh! Rasakan ini. Kurang ajar. Siapa kau? Sungguh tidak tahu malu. Orang tua lemah seperti ini masih saja ingin kau sakiti. Siapa kau perempuan tengik? Apa urusanmu mencampuri persoalanku? Urusanku adalah membantu perempuan tua ini. Sejak tadi ku dengar kau mencari orang yang bernama Ken Dedes. Kenapa harus menyakiti orang yang tidak bersalah kalau hanya ingin mencari Ken Dedes? Emban ini benar, bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang orang yang kau cari itu. Ken Dedes, kemarilah. Jahanam. Jadi perempuan inilah yang bernama Ken Dedes. Oh, pantas saja muridku begitu tergila-gila padamu. Ternyata kau begitu cantik. Tapi sayang, kecantikanmu sebentar lagi akan menjadi milikku. Kalau aku boleh menebak, apakah kau guru Tenggarang? Ternyata kau pandai juga menebak. Kau sendiri siapa? Aku Ratri Hening. Dan kalau kau ingin tahu siapa yang telah mencelakai muridmu, akulah yang mencelakainya. Jangan coba-coba melindungi temanmu, betina liar. Aku tidak melindungi temanku. Ken Dedes memang tidak mempunyai kepandaian ilmu kanuragan. Kalau kau ingin menyakiti dia, lawanlah aku dulu. Kalau kau sudah bisa menjatuhkan aku, silahkan kau ganggu dia. Keparat! Anak-anak, habisi perempuan ini. Jangan biarkan dia mengumbar mulutnya yang busuk. Ayo cepat, hajar! Ayo, Markasa! Ayo, sebaiknya kau pun ikut maju begundal tengik. Jangan hanya anak buahmu saja yang harus menghadapi aku. Menghadapi anak buahku saja belum tentu kau sanggup. Apalagi menghadapi aku. Kau pikir aku tidak mampu menghadapi kecoa-kecoa seperti ini? Lihat, perhatikan dengan baik. Jiwa, Markasa. Itulah, makanya jadi orang jangan sombong dulu. Ayo, sekarang giliran kau untuk maju. Aku tidak ingin kalian lama-lama berada di tempat ini. Ken Dedes, menepinglah. Keluarkan seluruh kepandaianmu, setan betina. Aku, Surasungsang, tak akan mundur sebelum dapat menghajarmu dan menangkap Ken Dedes. Surasungsang, jangan mengumbar omongan dulu. Ayo, kita buktikan tentang kebenaran omongan kita masing-masing. Ratri Hening berkelit ke samping ketika Surasungsang melontarkan pukulannya. Laki-laki setengah tua itu benar-benar geram dipermainkan seperti itu oleh Ratri Hening. Beberapa kali pukulan dan tendangannya luput. Sementara Ratri Hening sendiri belum mencoba membalas serangan-serangan itu. Ayo, tunjukkan kepandaianmu. Jangan bisamu hanya berkelit dan menghindar saja. Aku mau tahu sampai sejauh mana tenaga pukulanmu, perempuan sial. Baiklah, kalau kau memang ingin merasakan pukulanku, terimalah ini. Surasungsang benar-benar terkecoh. Rupanya Ratri Hening dapat dengan mudah melontarkan pukulannya ke bagian dadanya.
Seketika itu juga, tubuh laki-laki setengah tua itu tersungkur ke tanah. Sungsang terus menerjang dengan garang, tapi pukulan dan tendangannya tak satu pun yang berhasil mendarat di tubuh lawannya. Sementara itu Ratri Hening yang memang menyadari kemampuan lawannya hanya berkelit dan menghindar saja. Dia sama sekali belum memberikan reaksi perlawanan yang berarti. Merasa dipermainkan seperti itu bukan main geramnya hati Sura Sungsang. Hei, betina keparat, ayo tunjukkan kepandaianmu. Jangan bisamu hanya berkelit dan menghindar saja. Aku mau tahu sampai sejauh mana tenaga pukulanmu. Baiklah, kalau kau memang ingin merasakan pukulanku, terimalah ini. Bagaimana pukulanku, Sura Sungsang? Aku rasa terasa nikmat, bukan? Ternyata kepandaianmu tidak seberapa. Kurang ajar. Pantas mulutku tak mampu berbuat apa-apa. Ternyata kau mempunyai kepandaian yang cukup lumayan. Jangan membusungkan dadamu dulu. Ayo, kita lanjutkan pertarungan. Apakah kau masih sanggup untuk menahan pukulanku? Jangan banyak mulut. Rupanya kau orang yang termasuk darah tinggi. Mudah sekali marah jika menghadapi sebuah kegagalan. Hop! Sura Sungsang, sebaiknya cabut saja pedangmu. Percuma kau menghadapi aku tanpa senjata. Kau pasti tidak akan mampu merobohkan aku. Bicaramu semakin memuakkan saja. Semakin marah, semakin tidak karuan saja cara berkelahimu. Aku mau tahu apakah pukulanku yang kedua kali ini masih lolos atau tidak. Kalau kau sampai terpukul, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah menang melawanku. Sudah kukatakan sebelumnya, ternyata kau memang tidak mempunyai kepandaian yang berarti. 2 kali tersungkur, sama saja kau memang tidak mampu melawanku. Keparat, 2 kali kau membuat aku malu. Berarti kau harus menebus kekurang ajaranmu ini dengan nyawamu. Anak-anak, kepung iblis betina ini. Percuma, Sura Sungsang, percuma. 2 orang anak buahmu ini tetap saja tidak akan mampu melawanku. Apa yang bisa diandalkan dari mereka? Keduanya tidak lebih dari begundal-begundal bodoh. Jahanam kau. Kalau kau tadi mengharapkan aku agar mencabut pedangku, maka sekarang kupenuhi permintaanmu. Tataplah baik-baik pedang ini. Pedangmu nyaris berwarna hitam. Berarti pedangmu mengandung racun yang cukup mengerikan. Bukan hanya sekedar mengerikan, tapi lebih dari itu. Sedikit saja kau tergores, maka seketika itu juga nyawamu akan melayang. Pedangmu boleh mengerikan, Kisanak. Tapi kau sendiri apakah mampu memainkan pedang itu? Kalau kau sendiri tidak mampu, maka jangan harap angan-anganmu untuk merobohkan aku dapat terlaksana. Ayo, buktikan permainan pedangmu. Aku sudah tidak sabar ingin mengetahuinya. Anak-anak, kalian minggirlah. Biarlah aku sendiri yang menghadapinya. Kalau tadi dia dapat membuatku tersungkur 2 kali, sekarang aku mau tahu, apakah dengan permainan pedang ini ia masih sanggup merobohkan aku? Berbeda dengan serangannya tadi, rupanya kali ini Sura Sungsang lebih mempunyai peluang untuk mengimbangi permainan Ratri Hening. Beberapa kali dia menerjang, dan rupanya Ratri Hening sempat terjepit ke sebuah sudut. Namun sekalipun demikian, Ratri Hening tetap dalam keadaan yang lincah dan gesit. Sebenarnya jurus-jurus pedang Sura Sungsang cukup lumayan. Tapi sayang, gerakannya masih terasa lambat. Aku harus segera menghentikan permainan ini sampai di sini.
Aku tidak boleh membuang-buang waktu hanya untuk merobohkan orang seperti Surasungsang. Yes! Jangan bergerak, atau kaki ini kutekan lebih keras lagi. Kita memang harus menghentikan perkelahian ini. Aku sudah jenuh melayanimu, manusia bodoh. Nah, kusarankan padamu untuk tidak datang lagi kemari. Kalau kau masih tetap datang, artinya kau akan berurusan denganku. Keparat, aku tidak terima perlakuan ini. Masih saja mencoba mengancamku. Apakah kau tidak sadar bahwa nyawamu berada di ujung tanduk? Aku tidak main-main, Surasungsang. Sekali lagi kulihat wajahmu berada di lingkungan daerah ini, maka kau akan kubuat seperti Tenggarang, muridmu. Nah, sekarang pergilah. Apalagi yang kau tunggu? Cepat tinggalkan tempat ini. Setan, suatu saat nanti aku akan menuntut balas padamu, Rati Hening. Ingat itu baik-baik. Ayo, anak-anak. Tidak perlu cemas, Kendedes. Aku masih dalam keadaan baik-baik. Syukurlah. Iya, hampir saja Bibi Ulingi mengalami nasib buruk lagi. Kendedes, sebaiknya Bibi Ulingi kau ajak ke dalam. Kelihatannya ia masih gemetar menghadapi peristiwa tadi. Iya, ayolah. Kau juga lebih baik ke dalam. Kelihatannya kau lelah sekali. Belum lama berada di tempatku, tapi kau banyak mengalami peristiwa yang menegangkan. Tidak apa-apa, Kendedes. Anggap saja semua itu sekedar sambutan untuk tamu sepertiku. Matahari perlahan mulai bergeser meninggalkan jejaknya. Cahayanya sebentar tenggelam, sebentar cerah, karena awan kelabu yang berarak menghalanginya. Sementara itu di tempat lain, Empu Purwa tengah berbincang-bincang dengan seorang temannya. Suasana di tempat itu terasa tenang dan sejuk. Sudah hampir beberapa pekan aku tidak berkunjung kemari. Sudah beberapa hari ini aku memang selalu sibuk, Kakang. Kau memang orang selalu sibuk, Adi. Berbeda denganku, yang hanya lebih banyak diam di rumah. Kelihatannya kau mempunyai persoalan yang penting, Adi. Iya, Kakang. Kedatanganku kemari di samping ingin bersilaturahmi, tapi ada juga yang ingin kutanyakan padamu. Mengenai apa? Mengenai anakku, Kakang. Kendedes maksudmu? Iya, Kakang. Kendedes. Iya. Anakmu tentunya sekarang sudah menjadi seorang remaja yang cantik. Ada apa dengan anakmu? Apakah dia mempunyai persoalan dengan seorang laki-laki? Atau terlalu banyaknya laki-laki yang mengejarnya sehingga kau kebingungan sendiri? Kakang, bisa saja. Bukan masalah itu yang ingin kutanyakan, tapi masalah keanehan yang dipancarkan anakku. Keanehan? Keanehan apa yang ada pada anakmu? Pertama, sudah beberapa hari ini ia selalu bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki yang hadir dalam mimpinya
bukan hanya sekali atau dua kali saja hadir, tapi di setiap Ken Dedes tidur dan bermimpi. Dan yang kedua, kemarin malam kulihat keanehan lain ketika Ken Dedes tidur di luar. Tiba-tiba saja betisnya memancarkan sebuah cahaya yang menyilaukan. Oh, di betisnya, Di? Iya, Kakang. Oh, jagat Dewa Batara. Sungguh beruntung sekali kau. Ternyata anakmu membawa sebuah pertanda. Pertanda? Iya. Maksud Kakang? Anakmu membawa sebuah pertanda bahwa ia kekasih para dewa. Menurut sepengetahuanku, Di, ada 2 orang pinilih yang membawa pertanda bahwa dia kekasih para dewa. Dan 2 orang yang mempunyai pertanda itu bakal menentukan perjalanan panjang di tanah Jawa ini. Seorang laki-laki akan menjadi seorang raja yang besar. Sementara pertanda yang dibawa oleh seorang perempuan akan melahirkan keturunan-keturunan raja yang besar. Jika Ken Dedes benar membawa pertanda seperti yang kau katakan, artinya kelak di kemudian hari, anakmu akan menjadi istri seorang raja yang besar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Brahmacari, tiba-tiba saja Empu Purwa terdiam sesaat lamanya. Ada perasaan heran yang mendekam di dalam benaknya, tapi ada juga perasaan bangga yang berkecamuk di dalam hatinya. Semua yang dipaparkan Brahmacari seakan-akan membuat Empu Purwa tak bisa berpikir banyak. Apakah benar apa yang dikatakan Kakang Brahmacari, bahwa anakku adalah kekasih para dewa? Oh, Sang Hyang Agung, apakah ini yang dimaksud dengan sebuah anugerah? Ya, mudah-mudahan saja perjalanan hidup anakku membawa sebuah berkah untuk langkah selanjutnya. Dan aku pun berharap segala apa yang dikatakan Kakang Brahmacari akan menjadi kenyataan. Tapi apakah mungkin Ken Dedes yang dari rakyat kecil akan menjadi seorang ratu? Rasanya tidak masuk di akal. Adi, apa yang kau pikirkan? Apakah ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikiranmu? Iya, Kakang. Aku sepertinya kurang yakin dengan segala apa yang Kakang paparkan. Bagaimana mungkin Ken Dedes yang lahir dari rakyat kecil akan menjadi seorang ratu? Adi, aku hanya sekedar melihat apa yang nampak di dalam batinku. Kau tidak perlu heran. Apapun bisa terjadi jika Hyang Maha Tunggal menghendakinya. Iya. Apalagi jika anakmu benar-benar membawa pertanda itu. Nanti bisa kau buktikan sendiri kebenaran kata-kataku. Kakang, bagaimana kalau Kakang datang ke pondokku untuk melihat sendiri bagaimana keadaan anakku? Iya, aku rasa itu lebih baik. Aku memang harus melihat sampai sejauh mana kelebihan yang dipancarkan anakmu itu. Kapan kita bisa berangkat ke sana, Kakang? Selesai istirahat, kita bisa langsung berangkat ke Panawijen. Sebaiknya sekarang kau istirahatlah dulu. Iya, baiklah, Kakang. Waktu terus bergulir dengan cepat. Tanpa terasa matahari sudah tergeletak dengan letih di langit barat. Cahayanya yang cerah mulai redup tersapu awan kelabu. Sore itu juga, Brahmacari dan Empu Purwa meninggalkan pondok itu. Keduanya berkuda menelusuri jalan setapak yang mulai gelap.
pun sudah mendengar berita lain dari seseorang bahwa di daerah Padang Karautan ada seorang laki-laki yang pinilih. Ya, di samping tentang keanehan yang kau katakan tentang anakmu, pemuda itu pun mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan Ken Dedes. Apakah Kakang melihat sendiri keanehan yang dipancarkan pemuda itu? Belum, Adi. Tapi aku sendiri merasakan tentang kebenarannya. Karena aku melihat dari mata batinku. Ketika aku mencoba untuk datang ke Padang Karautan, pemuda itu sudah tidak kulihat lagi di tempat itu. Tapi aku yakin suatu saat aku pasti akan bertemu dengannya. Berhenti, Kakang. Aku mendengar sesuatu. Sepertinya suara itu tak jauh dari tempat kita. Hop! Empu Purwa segera melompat dari atas punggung kudanya. Begitu juga dengan Brahmacari. Keduanya kelihatan tegang. Sambil menarik nafas dalam-dalam, laki-laki setengah tua dari desa Panawijan itu menatap tajam suasana di sekitarnya. Suasana sore itu benar-benar hening, sementara nyanyian serangga malam masih terdengar sayup-sayup. Suara itu tiba-tiba saja menghilang. Kurang ajar. Apakah sengaja ada orang yang membuntuti perjalananku? Kalau memang benar, siapakah orang itu? Aku jelas mendengar suara itu tak jauh dari belakang. Tapi apakah benar suara tadi adalah suara langkah seseorang? Kakang, iya. Bagaimana kalau kita lihat suara di sekitar tempat ini? Nanti dulu, Adi. Aku tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan dari tempat ini. Aku rasa tak ada orang yang membuntuti kita. Tapi Kakang, aku tadi jelas mendengar suara itu. Iya, Adi. Aku juga mendengarnya, Adi. Suara-suara seperti itu bisa saja bukan dari langkah seseorang. Akan tetapi bisa juga dari langkah binatang yang lari. Tidak, Kakang. Sebaiknya kulihat saja dulu, agar rasa penasaran ini lenyap. Lebih baik Kakang tunggu saja di sini, biar kuselidiki tempat ini. Tunggu, Adi. Kau dengar itu? Kita harus menepi, Kakang. Iya. Hop. Seekor babi hutan. Kurang ajar. Kupikir suara apa? Awas, Kakang. Sepertinya binatang itu akan kembali menyerang. Ya, mungkin babi hutan itu sedang kelaparan, Adi. Awas, Adi. Hop. Ada-ada saja. Kupikir tadi suara seseorang yang mengintai kita. Ternyata hanya suara lari seekor babi yang kelaparan. Iya. Sebelumnya pun sudah kukatakan bahwa itu bukan suara langkah seseorang. Sudahlah. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ya, ayo Kakang. Keduanya kembali melanjutkan perjalanannya. Senja terus menggelincir. Langit barat perlahan-lahan berubah warnanya. Bersama dengan terdengarnya nyanyian serangga malam, rembulan pun mengintip dari awan-awan hitam. Malam itu, Ratri hening duduk sendirian di halaman pondok Empu Purwa. Dia nampak masih memikirkan siapa sebenarnya dirinya itu.
sebenarnya yang telah terjadi pada diriku? Kenapa aku sampai tidak mengenali diriku sendiri? Semua yang pernah kualami seakan-akan lenyap begitu saja dari ingatanku. Aku yakin aku mempunyai nama dan juga latar belakang yang jelas. Tapi bagaimana aku mengingat itu semua? Oh, Sang Hyang Agung, tolonglah aku ini. Berikanlah jalan agar aku bisa mengenali kembali siapa aku ini. Untung saja aku bertemu Ken Dedes. Kalau tidak, mungkin keadaanku akan semakin tidak jelas. Mudah-mudahan saja ini adalah jalan yang kau berikan untuk mengingat kembali apa yang kulupa. Ya, semuanya kuserahkan padamu, Sang Hyang Agung. Karena hanya kaulah yang menentukan jalan hidupku. Ratri Hening, Ken Dedes, sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Iya, Ken Dedes. Aku memang tengah memikirkan sesuatu. Sesuatu yang telah lenyap dari dalam ingatanku. Aku masih penasaran ingin mengetahui siapa diriku. Aku tidak ingin terperangkap dalam ketidakjelasan ini. Sabarlah, Ratri. Kalau ayah pulang nanti, akan kuceritakan apa yang kau derita. Barangkali saja ayahku dapat menolongmu. Tapi, apakah kau sendiri sudah mencoba untuk mengingat-ingat kembali apa yang kau lupa? Iya, hal itu sudah sering kulakukan, Ken Dedes. Tapi hasilnya tetap saja begitu. Aku masih tidak bisa mengingat siapa diriku. Tapi bagaimana kalau kau coba lagi? Barangkali saja kali ini semua itu dapat kau ingat kembali. Suasana malam ini aku rasa sangat cocok sekali. Di samping sunyi juga terasa tenang. Tidak usahlah, Ken Dedes. Aku bukannya tidak mau untuk bersemedi mengingat-ingat sesuatu yang kulupa. Tapi aku sudah terlalu bosan. Karena hasilnya tetap saja gagal. Ya, lebih baik kita tunggu saja kedatangan ayahmu. Satu-satunya harapanku hanyalah ayahmu. Dan jika ayahmu pun tidak bisa menolongku, mungkin harus seperti inilah jalan hidupku. Oh, kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Apakah ini adalah sebuah kutukan? Kalau memang benar, kutukan apa? Sedang aku sama sekali tidak pernah tahu. Oh, betapa malangnya nasibku ini. Aku hidup seolah-olah sebatang kara. Sudahlah, Ratri Hening. Terimalah dengan tabah cobaan yang diberikan Sang Hyang Agung ini. Kau harus sabar. Barangkali saja ini suatu ujian untukmu. Aku yakin suatu saat kau pasti dapat mengingat kembali apa yang kau lupa. Masih banyak cara yang bisa kau lakukan. Mungkin masih banyak cara yang bisa kulakukan. Tapi sampai kapan aku harus menunggu untuk kembali normal? Aku seakan-akan jadi putus asa, Kan Dedes. Jangan. Kau tidak boleh putus asa. Aku tidak ingin melihat kau jadi putus semangat. Bersabarlah. Aku mendoakanmu. Mudah-mudahan ayah mampu menolongmu. Nah, sebaiknya sekarang kau istirahat agar pikiranmu bisa sedikit tenang. Nanti saja, Kan Dedes. Aku masih ingin berada di luar tanpa harus istirahat di dalam pun. Di sini aku merasakan ketenangan itu. Seharusnya aku malu padamu, Kan Dedes, karena aku telah menyusahkanmu. Mudah-mudahan saja dengan kehadiranku di sini tidak menambah bebanmu. Ratri, kau tidak usah berkata demikian. Kehadiranmu di sini justru menambah suasana di pondokku. Di samping aku mempunyai teman untuk diajak bicara, mungkin aku pun bisa belajar tentang ilmu kanuragan padamu. Kan Dedes, aku sebenarnya tidak bisa apa-apa. Tapi
Aku lihat kau pandai memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan. Iya, tapi aku sebenarnya tidak tahu kenapa aku bisa berolah kanuragan. Gerakan-gerakan itu tanpa ku sadari mengalir begitu saja. Ya, seandainya aku tahu dari mana aku belajar ilmu kanuragan, mungkin semua yang ku lupa, aku rasa dapat diingat kembali. Kasihan sekali kau, Ratri. Mudah-mudahan saja ayah cepat kembali. Dengan begitu, aku dapat menjelaskan apa yang kau alami. Aku seperti mendengar langkah 2 ekor kuda. Siapa mereka? Oh, Ken Dedes, ada orang berkuda menuju kemari. Apakah mereka anak-anak buahnya Sura Sungsang? Entahlah, kita lihat saja. Ayah! Ratri, itu ayahku. Ayah pikir kau sudah tidur. Belum, ayah. Bagaimana saya dapat tidur sementara ayah belum pulang? Kau baik-baik saja di pondok? Hampir saja saya mengalami nasib yang buruk. Untung ada orang yang menolong saya. Oh, syukurlah. Kakang Brahmacari, ini anakku, Ken Dedes. Dedes, sampaikan baktimu pada Bapak Brahmacari. Tentunya kau masih ingat dengan beliau, bukan? Iya, ayah. Selamat datang, Bapak. Terimalah baktiku untuk Bapak Brahmacari. Pangestuku untuk Mundo. Ayo, kita bicara di dalam. Ayo, Kakang, silakan. Mari. Ratri, ayo kita bicara di dalam. Kau harus berbincang-bincang dengan ayahku dan Bapak Brahmacari. Ayo. Iya. Ayah, inilah gadis yang telah menolongku itu. Kalau tidak ada dia, mungkin Tenggarang dan gurunya sudah menganiaya saya. Oh, terima kasih, Nduk. Kau telah menolong anakku. Ilmu kanuragan yang dimilikinya sangat tinggi, ayah. Ken Dedes, kau jangan terlalu mengangkat-angkatku. Aku sama sekali tidak bisa apa-apa. Semua yang kulakukan memang sudah kewajiban kita untuk saling tolong-menolong. Saya sama sekali tidak mempunyai kelebihan apa-apa, Bapak Empu. Iya. Kalau boleh Bapak tahu, siapa namamu? Nama saya Ratri Hening. Ratri Hening. Kenapa kau mengucapkan namamu sendiri seperti kebingungan? Benar, Bapak Empu. Nama Ratri Hening adalah nama pemberian Ken Dedes. Nama pemberian Ken Dedes. Lalu, namamu sendiri siapa? Saya tidak tahu, Bapak. Saya lupa. Entah, saya sendiri bingung. Kenapa saya sama sekali tidak ingat dengan diri saya sendiri? Lupa dengan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Apa yang dikatakan Ratri benar, ayah. Dia memang sama sekali tidak ingat dengan dirinya. Menurut ceritanya, hal itu dialami ketika ia tersadar dari pingsannya. Dan peristiwa yang dia alami hingga mengalami pingsan, ia sendiri lupa. Ratri Hening siuman dari pingsannya di tengah bulak sawah. Demikianlah apa yang telah dialaminya, ayah. Benarkah, Ratri? Benar, Bapak. Kasihan sekali kau, Nduk. Lalu apa saja yang masih bisa kau ingat? Barangkali saja ada sedikit peristiwa yang terlintas dalam pikiranmu, walaupun hanya samar-samar. Saya sama sekali tidak bisa mengingat apa-apa. Kecuali hanya peristiwa beberapa hari ini dan peristiwa sejak saya siuman dari pingsan.
Memprihatinkan sekali masalahmu ini, Nduk. Kakang, barangkali Kakang bisa sedikit mengorek keterangan agar dapat membantu memulihkan ingatan Ratri Hening. Iya. Nduk, kau bisa berolah kanuragan, bukan? Iya, Bapak. Bagus. Kalau begitu mainkanlah. Bapak ingin tahu. Barangkali saja Bapak bisa mengenal jurus-jurus itu. Dengan demikian, Bapak bisa tahu kau berasal dari perguruan mana. Setelah itu, Bapak akan mencoba memulihkan ingatanmu, Nduk. Iya benar, Kakang. Aku rasa dengan mengenal jurus-jurus yang dimainkannya, kita akan lebih mudah membawa ingatannya ke arah apa yang ia lupa. Iya. Bagaimana kalau sekarang kita keluar? Ayolah. Aku rasa suasananya pun agak baik. Mudah-mudahan saja jurus-jurus yang dimainkan Ratri akan mengalir dengan mudah. Gendedes, ajak Ratri Hening keluar. Iya, Ayah. Ayo, Ratri. Malam masih mengambang di cakrawala dengan lembut. Sementara serangga malam tak henti-hentinya bernyanyi. Setelah mereka berada di halaman pondok, Brahmacari kemudian segera memerintahkan Ratri Hening untuk memusatkan pikirannya. Bagus. Nah, sekarang mulailah kau gerakan jurus-jurus yang mengalir dari pikiranmu. Kau tidak perlu ragu untuk memainkannya, Nduk. Bukankah tanpa sadar kau bisa mengalahkan musuh-musuhmu ketika menolong Kendedes? Bagus. Hiruplah udara segar malam ini. Ya. Dan setelah itu, mulailah apa yang harus kau lakukan. Kakang. Ya. Apakah kau yakin ia mampu mengalirkan pikirannya melalui jurus-jurus yang akan dimainkannya? Kita lihat saja, Adi. Bukankah secara spontan pun ia bisa melakukannya? Aku yakin jurus-jurus kanuragan yang dimilikinya sudah mendarah daging di dalam tubuhnya. Kau lihat itu, bukan? Sepertinya ia mulai bisa menggerakkan tangan-tangannya. Iya. Ia sepertinya ragu, Kakang. Seandainya ia tidak mampu memainkan jurus-jurusnya, artinya kita akan sedikit kesulitan untuk membantu memulihkan ingatannya. Aku rasa tidak, Adi. Bukankah Ratri bisa memainkan jurus-jurusnya secara tidak sengaja jika ia berhadapan dengan musuh-musuhnya? Kita bisa memancingnya, Adi. Kalau sekarang ia tidak bisa memainkannya. Iya, Kakang. Lihat, Kakang. Ia bisa menghafal jurus-jurusnya. Wah, luar biasa sekali jurus-jurus yang dimainkannya, Kakang. Kakang, kenapa kau diam? Apa yang kau pikirkan? Apakah kau merasa kesulitan melihat jurus-jurus yang dimainkan Ratri? Tidak, Adi. Justru aku sedang mengagumi jurus-jurus yang dimainkannya. Aku kenal sekali jurus-jurus ini. Kau lihat itu, Adi. Ratri Hening terus memainkan jurus-jurus itu dengan sempurna. Dia sepertinya tidak merasa kesulitan untuk mengalirkan apa yang ada dalam benaknya. Namun begitu dia sendiri sebenarnya merasa heran dengan apa yang dilakukannya. Sementara itu kedua tokoh tua itu masih terus menatapnya dengan kagum. Apalagi setelah melihat Ratri Hening melompat ke udara dengan gesit. Gerakan Ratri Hening cukup lumayan hebatnya. Iya. Aku mengenal sekali jurus-jurus ini, Adi. Aku rasa kau pun mengenalnya. Perhatikan saja baik-baik. Iya. Samar-samar aku seperti mengenalnya. Tapi aku agak lupa, Kakang. Jurus-jurus yang dimainkan Ratri Hening
adalah jurus-jurus riung laut. Ilmu kanuragan riung laut? Astaga, kenapa aku sampai bodoh? Iya, aku baru ingat. Jurus-jurus itu memang jurus-jurus riung laut. Iya, aku juga pernah mendengar ada seseorang yang menguasai ilmu seperti itu. Tapi orang itu katanya telah tewas ketika telah terjadi sebuah peristiwa di air terjun Kambangayun. Iya. Lalu apa hubungannya Ratri Hening dengan seorang yang tewas di air terjun Kambangayun itu, Kakang? Kemungkinan ada hubungan satu perguruan dengan Ratri Hening. Iya. Ya, bisa jadi keduanya murid Ki Ageng Pesanggaran. Iya. Ratri Hening, cukup. Bagaimana, Bapak Brahmana? Aku mengenal jurus-jurus yang kau mainkan tadi. Jurus-jurus itu berasal dari ilmu kanuragan yang bernama riung laut. Riung laut? Iya. Apakah Bapak pun mengenal siapa orang lain yang juga menguasai ilmu sepertiku? Iya. Dan orang itu bukan saja menguasai ilmu yang sama sepertimu, tapi orang itu adalah seorang guru. Dan aku rasa dialah pemilik ilmu kanuragan riung laut. Mungkin kau ada hubungan kuat dengan orang itu. Siapakah nama orang itu, Bapak? Orang itu bernama Ki Ageng Pesanggaran. Ia memimpin sebuah padepokan yang bernama Padepokan Pesanggaran. Padepokan ini terletak di sebelah selatan lereng Gunung Raung. Nah, sekarang coba kau ingat-ingat. Barangkali saja kau mengenal siapa orang yang bernama Ki Ageng Pesanggaran itu. Ki Ageng Pesanggaran. Oh, siapakah orang yang bernama Ki Ageng Pesanggaran? Kenapa aku sama sekali tidak mengenal siapa orang itu? Ratri Hening, bagaimana kalau sekarang kau memusatkan pikiranmu untuk mencari tahu siapa nama orang itu? Bersemedilah sambil memusatkan pikiranmu pada nama itu. Iya, benar. Sebaiknya sekarang kau bersemedi sambil memusatkan pikiran pada nama itu. Siapa tahu ingatanmu dapat pulih kembali. Baiklah, Bapak Brahmana. Ki Ageng Pesanggaran. Oh, siapa orang ini? Apa hubungannya denganku? Oh, aku harus bisa memusatkan pikiranku pada orang ini. Daya ingat Ratri Hening hilang sama sekali. Mendengar nama Ki Ageng Pesanggaran, sama sekali tidak ada getaran sedikit pun. Atau memang dia tidak ada hubungannya dengan orang itu, Kakang? Entahlah. Tapi ilmu kanuragan Ratri Hening dengan Ki Ageng Pesanggaran sama. Bagaimana tak ada hubungannya? Kalau ilmu yang mereka miliki sama, kita lihat saja nanti setelah Ratri Hening selesai bersemedi. Iya, mudah-mudahan saja ia dapat memulihkan ingatannya setelah mencoba mengingat nama Ki Ageng Pesanggaran. Bagaimana, Ratri Hening? Saya tidak mampu, Bapak. Saya tidak mampu mengingat nama itu. Iya. Ketika saya mencoba mengingat nama dan wajah orang yang bernama Ki Ageng Pesanggaran itu, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di dalam ingatan saya. Apalagi yang harus saya lakukan, Bapak? Oh ya, sudahlah. Kita tidak perlu bersedih. Suatu saat, Bapak yakin kau dapat memulihkan kembali ingatanmu. Kendedes, ajaklah Ratri Hening istirahat. Ayah ingin bicara dengan Bapak Brahmana. Barangkali saja ayah dapat menemukan cara untuk memulihkan ingatan Ratri Hening. Iya, Ayah.
Ayo Ratri, kita istirahat di dalam. Iya. Kakang, Ada apa? apakah kau mempunyai cara lain untuk memulihkan ingatannya? Sepertinya apa yang dialami Ratri Hening sudah cukup berat. Aku sendiri sedang berpikir apa yang harus kulakukan. Rasanya sulit sekali, Adi. Baru kali ini aku menemui kesulitan yang seperti ini. Menurut Kakang, hilangnya daya ingat Ratri Hening, apakah akibat sebuah kecelakaan atau ada seseorang yang sengaja membuatnya celaka? Entahlah, tapi kemungkinan lain bisa saja terjadi. Misalnya ia dicelakai oleh seseorang. Ya, kasihan sekali anak itu. Lalu bagaimana menurut Kakang sekarang? Apakah kita akan menyerah begitu saja karena kita tidak bisa menyembuhkannya? Tidak. Menurutku sebaiknya Ratri Hening diantar saja ke pesanggaran. Barangkali saja ia mempunyai hubungan yang kuat dengan Ki Ageng Pesanggaran. Di samping itu, kalau memang Ratri Hening mengenal salah seorang di padepokan itu, aku rasa daya ingatannya perlahan-lahan akan pulih kembali. Iya, benar juga. Aku rasa cara ini adalah cara yang terbaik. Tapi siapa yang akan mengantarkan Ratri Hening ke pesanggaran, Kakang? Aku mempunyai waktu luang cukup banyak. Biarlah aku yang akan mengantarkannya. Lalu bagaimana dengan Kendedes? Bukankah Kakang pun ingin mengetahui apa yang dialami anakku? Iya. Bagaimana kalau sekarang kita ke dalam dulu? Setelah anakmu istirahat, barulah aku akan bicara dengannya. Baiklah, ayo Kakang. Iya. Malam terus berlari menapaki waktu. Rembulan tua masih bercahaya penuh. Sementara mega-mega hitam di sampingnya enggan untuk menutupinya. Setelah Brahmana Brahmacari dan Empu Purwa berada di dalam pondok, keduanya kembali membicarakan tentang Kendedes. Biasanya kalau malam, Kendedes suka keluar pondok. Dia sering sekali duduk di pale-pale sendirian sambil menatap bulan. Entah, aku sendiri tidak mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Tapi untunglah, aku tidak pernah melihat ia termenung dengan wajah yang sedih. Apakah kau pernah menanyakan kenapa ia sering menyendiri? Pernah, tapi ia tidak mau menjelaskan kenapa ia sering menyendiri, Kakang. Hanya beberapa hari ini, ia sering mengatakan bahwa ia sering bermimpi dengan seseorang. Ya, seperti apa yang pernah kuceritakan, begitulah keadaan Kendedes sekarang. Jika Kendedes nanti keluar, aku akan mengintipnya. Aku mau tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di samping itu aku mau tahu, apakah yang kau katakan itu benar, bahwa betis Kendedes bercahaya? Kakang bisa melihatnya nanti. Bagaimana kalau sekarang kita berpura-pura pergi? Nanti kita intip dari semak-semak di sana itu. Ya, baiklah. Kendedes, kemari sebentar, Nduk. Ya, Ayah. Ada apa, Ayah? Ayah mau pergi sebentar dengan Bapak Brahmana. Kalian, Ayah tinggal dulu, ya? Iya, Ayah. Oh ya, bagaimana dengan Ratri Hening? Apakah dia baik-baik saja? Dia sedang istirahat di ruang bilik, Ayah. Mungkin sekarang ia sudah tidur. Syukurlah. Mudah-mudahan saja ia bisa istirahat dengan tenang. Nah, Ayah tinggal dulu ya. Mari, Kakang. Sepeninggal Brahmana Brahmacari dan Empu Purwa, Kendedes kemudian melangkah keluar pondok.
Seperti biasanya, dia kembali menyendiri sambil memandang bulan yang bersinar penuh. Suasana malam itu begitu terasa dingin. Sementara itu tak jauh dari depan pondok, Empu Purwa dan Brahmacari mengintipkan Dedes dari balik semak-semak. Begitulah kebiasaannya beberapa hari ini, Kakang. Ia sering menyendiri sambil memandang bulan. Luar biasa sekali. Aku melihat satu keanehan pada anakmu. Wajahnya bercahaya. Ia seolah-olah memiliki pamor cahaya bulan purnama. Jelas anakmu membawa sebuah pertanda bahwa Ken Dedes adalah gadis pilihan para dewa. Berbahagialah kau, Adi. Tapi Kakang, aku sama sekali tidak melihat keanehan itu pada anakku. Kecuali pada malam kemarin. Adi, aku melihat anakmu dengan kekuatan mata batinku. Kalau kau tidak melihatnya, karena kau hanya melihat dengan mata biasa. Jadi, Kakang yakin bahwa Ken Dedes adalah pilihan para dewa? Iya, perasaanku mengatakan demikian. Sepertinya Ken Dedes tengah merindukan seseorang, Adi. Benar, Kakang. Ia memang tengah merindukan seorang yang hadir dalam mimpinya. Aku sebenarnya merasa iba melihat keadaan anakku. Walaupun Ken Dedes sendiri tidak pernah termenung. Sudah beberapa hari ini, ia sering bermimpi yang aneh-aneh. Dan mimpi Ken Dedes yang membuatku heran, yaitu ketika ia bermimpi terkurung dalam sebuah ruang yang berada di balik air terjun. Ken Dedes sangat meyakini bahwa ini bukanlah sebuah mimpi. Ia mengatakan bahwa itu sebuah kenyataan. Anakmu sepertinya memiliki sesuatu yang kasat mata. Aku rasa apa yang dikatakannya menyimpan sebuah rahasia. Dan kemungkinan lain bisa saja hal itu terjadi. Jika aku ingat-ingat, masalah Ken Dedes seperti kisah dalam wayang. Kisah Satyawati yang merindukan Salya dari Matres. Iya, bedanya kau tidak mempunyai kemampuan untuk mendatangkan pemuda yang dirindukan anakmu. Kakang lihat itu. Oh, betis Ken Dedes kembali memancarkan sebuah cahaya. Oh, bukan main. Benar-benar sebuah anugerah yang besar untuk anakmu, Adi. Cahaya yang terpancar di betis anakmu jelas bukanlah sekedar cahaya pantulan. Tapi ini jelas keluar dari betisnya. Kupikir cahaya itu hanya muncul di saat Ken Dedes tertidur. Tetapi rupanya tidak. Ya, anakmu rupanya belum menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Menurut Kakang, apakah Ken Dedes tahu bahwa betisnya memancarkan sebuah cahaya? Aku rasa tidak. Kau perhatikan saja. Ia sepertinya acuh sama sekali. Kalau memang ia tahu betisnya memancarkan cahaya, aku rasa ia akan melihatnya. Oh, jadi Ken Dedes tidak mengetahui sama sekali keanehan itu. Adi, sebaiknya sekarang kita temui anakmu. Aku ingin bicara banyak dengannya. Ayolah, Kakang. Malam ini aku kembali merasakan kesepian yang amat dalam. Entah kenapa, aku ingin sekali bertemu dengan laki-laki yang hadir dalam mimpiku. Apakah ini yang dinamakan sebuah cinta? Tapi kenapa aku harus bercinta dengan sebuah mimpi yang rasanya mustahil akan terjadi? Bulan, apakah kau bisa melihat hatiku? Atau kau mau merasakan betapa aku merindukan seseorang? Oh, Sang Yang Batara, kabulkanlah keinginanku
untuk bertemu dengan seseorang yang kurindukan. Aku tidak ingin merasakan penantian yang mustahil seperti ini. Kendedes? Ayah, aku pikir siapa? Apakah ayah tidak jadi pergi? Ayah sebenarnya tidak pergi kemana-mana. Ayah dan Bapak Brahmacari hanya melihat-lihat suasana di sana. Dedes pikir ayah dan Bapak Brahmacari akan pergi jauh. Bapak Brahmacari, silakan duduk. Ayo Kakang, kita berbincang-bincang di pale-pale ini saja. Ayo silakan. Iya, Adi. Kendedes, sepertinya kau sedang melamun. Apakah kau sedang merindukan seseorang? Bapak, tidak Bapak. Saya tidak melamun. Saya hanya senang menyendiri sambil memandang bulan yang masih bersinar penuh. Apakah ayah telah bercerita sesuatu pada Bapak Brahmacari? Empu Purwa tertawa lebar ketika ditanya oleh anak tunggalnya. Sambil beringsut mendekati Kendedes, laki-laki tua itu membelai rambut anaknya penuh kasih sayang. Kendedes akhirnya menundukkan wajahnya, tak berani memandang Brahmana Brahmacari yang juga ikut tersenyum. Nah, apa yang akan dibicarakan Brahmacari dan Empu Purwa? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.